Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Daihatsu Rocky, salah satu crossover mungil yang fenomenal yang hadir di tahun 2021 ini. Karena parasnya yang menarik, kemudian harganya juga menarik. Dan mobil ini juga di Jepang ini sangat-sangat laris. Kami sudah pernah membuatkan video tes lengkap dari Daihatsu Rocky bermesin 1000 cc turbo. Tapi menyenangkannya, Rocky ini tersedia juga dalam dua pilihan mesin di Indonesia, yaitu 1000 cc turbo yang sudah pernah kami tes dan 1200 cc normally aspirated seperti yang ada di sebelah saya ini. Jadi di video kali ini kita akan lihat bagaimana rasa dan performa dari Daihatsu Rocky bermesin 1200 cc tanpa turbo ini. Sekarang kita bicara harganya dulu karena ini yang menarik. Harganya sangat menggoda. Jadi ada dua trim kemewahan mobil ini, yaitu tipe M dan tipe X. X adalah tertinggi seperti mobil tes kami. Dan masing-masing trim itu dilengkapi dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 speed serta CVT. Nah, harga dari mobil ini start from 178 juta rupiah. Artinya untuk M bertransmisi manual, sedangkan tipe X bertransmisi otomatis itu harganya hanya 215 juta rupiah. Dan itu artinya sangat menggoda harga itu, karena dilihat dari bentuknya saja mobil ini kelihatan mobil memang mungkin 250 juta rupiah ke atas dari parasnya. Nah, tapi berbicara harga yang menarik, di tipe tertingginya seharga 215 juta rupiah ini, mobil ini beririsan harganya dengan Daihatsu Terios yang merupakan kakaknya. Nah, memang segmentasinya berbeda. Kalau misalnya Terios itu untuk orang yang lebih membutuhkan space, lebih membutuhkan kapasitas angkut 7 orang. Nah, tidak semua orang membutuhkan itu. Bagi kaum muda yang masih senang menyetir sendiri atau keluarganya kecil, membeli sebuah Daihatsu Rocky ini bisa menjadi pilihan lebih menarik karena dia lebih compact, dia lebih lincah, dia lebih manis. Walaupun memang secara space tidak sebesar Terios. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, di balik kap mesin ini ada mesin 1200 cc yang compact karena dia hanya 3 silinder, jadi kelihatan sekali bahwa Daihatsu ini ingin mesin ini kompak dan ringan. Jadi ini 1200 cc, 3 silinder tanpa turbo, tenaganya 88,4 PS dan torsinya 112 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui pilihan transmisi 5 speed manual atau transmisi CVT seperti di mobil tes kami ini. Nah, kenapa ada dua pilihan mesin? Kenapa ada yang 1000 cc turbo dan ada yang 1200 cc non turbo? Karena memang kebutuhan konsumen akan dua mesin itu berbeda. 1000 cc turbo lebih ke arah performa jika Anda menginginkan akselerasi yang paling maksimal dari mobil ini. Sedangkan yang 1200 cc naturally aspirated engine ini, dia lebih ke arah efisiensi bahan bakar, kemudian harga yang lebih rendah, serta karakter dari mesin NA itu yang tanpa lag. Jadi mungkin lebih natural untuk dikendarai di jalan raya. Tapi apakah benar dia efisien? Apakah benar dia juga kurva tenaganya menyenangkan untuk dipakai sehari-hari? Itu yang nanti akan kita tes pada saat kita menjalankan mobil ini. Tapi ini benar-benar mesin 1200 cc yang sangat compact, dan nanti juga kita akan lihat apakah 3 silinder ini bisa nyaman atau bergetar. Itu yang nanti kita coba pada saat kita menyalakan mesin. Tapi yang jelas terlihat upaya Daihatsu untuk meminimkan kebisingan. Dengan di tipe 1200 cc ini saja sudah ada peredam yang lumayan tebal di bagian kap mesin. Lampu sudah menggunakan LED, ini cakep sekali memang lampunya dari Rocky ini. Sedangkan grill ini memang khas Daihatsu sekarang, grillnya seperti ini. Dan ini adalah tipe yang sudah ADS, Astra Daihatsu Styling. Jadi memang yang diberikan seperti spoiler, side skirt, itu yang menambah nilai sporty dari mobil ini. Dan dari
pilihan warnanya salah satunya adalah kuning. Terlihat sekali kalau Daihatsu menyasar mobil ini untuk kaum muda atau kaum yang berjiwa muda yang ingin mengekspresikan dirinya, yang ceria, yang tidak takut dengan warna-warna cerah seperti ini. Jadi ini membangkitkan mood ya. Mungkin bukan selera semua orang, tapi minimal ketika Anda ingin tampil beda, Anda ingin tampil ceria, pilihan warnanya banyak sekali di Daihatsu Rocky ini. Sekarang kita ke samping. Penampilan dari Rocky 1200cc ini juga gagah karena dia dilengkapi dengan over fender tipis berwarna hitam doff. Kemudian ada side skirt dari ADS yang tadi sudah saya sebutkan. Sen di spion juga hadir sebagai standar, begitu juga dengan talang air, dan ban serta pelek menggunakan tipe 16 inci single tone. Secara siluet mobil ini dari samping tidak berbeda dengan yang 1000cc turbo dan tetap terlihat keren. Bagian belakang Daihatsu Rocky bermesin 1200cc dengan sentuhan ADS ini memang agresif ya. Dilihat dari perpaduan antara warna bodi, hitam, dan silver. Jadi atraktif penampilan dari mobil ini. Tapi ada satu yang kami kurang suka, yaitu di sini benar-benar tidak ada bolongan. Ini biasanya kalau di mobil balap ini untuk memperbaiki aerodinamika air duct seperti ini. Dan di sini ada tempat yang ini juga solid semua. Kenapa nggak diletakkan mungkin reflektor di sini yang membuat jadi seperti bukan palsu gitu ornamennya. Tapi ya itu hanya masalah styling. Kamera parkir sudah hadir sebagai standar, begitu juga dengan sensor parkir. Dan untuk yang 1200cc ini tulisannya adalah di sini trimnya X dan di sini ada tulisan dual VVT-i, artinya sudah variable valve. Spoiler ini juga sudah standar dengan third brake clamp di atasnya, dan sekarang kita lihat bagasinya. Sebenarnya antara 1000cc dan 1200cc ini sama, bagasinya cukup lega, bangku bisa dilipat 60-40, dan yang paling menyenangkan adalah lantai dari bagasi ini ada 2 step ketinggian. Jadi kalau Anda ingin memuat barang lebih besar lagi, Anda bisa diturunkan lantainya dan menambah kapasitas. Belum lagi kalau misalnya yang belakang ini dilipat, wah ini jadi sangat besar. Walaupun tidak rata, kalau Anda mau rata, Anda harus tempatkan lantainya ini di posisi yang atas. Nah ini rata, atau Anda ingin lebih besar dan bisa lebih dalam lagi walaupun tidak rata, tapi menyenangkan punya pilihan konfigurasi barang di bagasinya. Sekarang kita lihat bagian dalam. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Surprisingly, getarannya sangat-sangat minim yang masuk ke dalam. Bahkan saya pernah coba yang 1000 turbo, sepertinya 1000 turbo sedikit lebih bergetar. Ini lebih kecil getarannya. Mungkin karena cc-nya juga lebih besar ya, dan ya getarannya tipis. Begitu digas juga ada suara khas 3 silinder, tapi wow, ini mungkin salah satu mesin 3 silinder yang getarannya paling minim. Dan walaupun sebenarnya mesin 1200cc ini secara harga ditempatkan di bawah yang 1000cc turbo, tapi di interiornya kita tidak akan merasa bahwa kita berada di model yang lebih murah, karena instrumen digital tetap hadir di sini, AC digital juga tetap hadir. Kemudian multimedianya walaupun sedikit lebih kecil, tapi tetap menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto. Itu luar biasa. Dan paduan warna merah dan hitam ini juga keren ya, membuat nuansa yang sporty, serta ada sejumlah fitur yang memang saya sangat senang dari Rocky sebelumnya. Yang pertama ini ada pemantau seatbelt untuk penumpang belakang, kemudian cup holder, ini ditempatkan di depan AC. Dan ini saya udah pernah coba sendiri waktu itu sama Om Mobi ke Semarang. Minuman itu diletakkan di sini, itu terjaga dinginnya, bahkan seringkali jadi makin dingin dan jadi segar. Ada USB slot satu di sini, kemudian ada slot 12 volt, dan di belakang ini, nah sayangnya di belakang tidak ada USB slot. USB slot hanya di bagian depan, dan sandaran tangan tetap ada. Menarik. Untuk material ya, mengingat harganya wajar kalau misalnya di sini panel keras. Tidak mungkin kita mengharapkan
mobil 200 juta kecil itu dengan soft material. Tapi clearnya hitam, jadi cukup enak buat dipandang mata, nggak terlihat seperti murahan. Posisi berkendara, nah ini sama seperti sebelumnya, agak kurang ergonomis karena pengaturan setir hanya tilt. Dia tidak ada teleskopik, sayang sekali. Padahal kalau ada teleskopik pasti akan jauh lebih ergonomis. Jadi agak kaku posisi berkendaranya, dan buat saya yang tingginya 177 cm ini sedikit ketinggian. Andaikan kursinya bisa diturunkan, tapi ini kursinya tidak bisa diturunkan, hanya bisa maju mundur dan reclining, sehingga posisi menyetirnya agak kaku menurut saya. Tapi posisi menyetir itu tergantung dari postur masing-masing orang. Bisa saja yang tidak pas untuk saya, pas untuk Anda. Nah, sekarang yang saya sangat penasaran adalah bagaimana rasa mesin 1200 cc ini. Seberapa hemat, karakternya seperti apa, dan akselerasinya berapa. Untuk itu sekarang langsung kita coba ke jalan. Sebelum sampai ke impresi performa, saya akan sampaikan dulu rasa berkendara dan kenyamanannya. Rasa berkendaranya kalau dikendarai santai itu mirip dengan yang 1000 cc turbo, dan itu bukan hal buruk karena Rocky ini adalah salah satu mobil yang bantingannya empuk. Terutama kalau Anda lewat polisi tidur tuh akan terasa empuknya mobil ini. Jadi tidak melelahkan, joknya juga lumayan empuk, tapi pengendaliannya juga masih cukup baik. Memang ada limbung sedikit ya, tapi dia masih baik, jadi memadukan antara kenyamanan dan pengendaliannya itu cukup baik di mobil ini karena dia sudah memakai DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Jadi karakter bantingan serta pengendaliannya lebih positif dari banyak model Daihatsu sebelumnya. Ini juga enak buat perjalanan yang agak jauh, tapi andaikan setirnya itu ada teleskopik, penyetelannya pasti akan lebih ergonomis. Ini agak kurang ergonomis kalau buat saya. AC-nya juga dingin sekali. Dia sudah digital, jadi menyenangkan melihatnya. Tapi memang sayangnya tidak ada pengaturan arah AC. Jadi arah AC itu hanya dari ventilasi yang di dashboard, tapi tidak ada untuk di kaca, tidak ada untuk di kaki. Jadi banyak tombol kosong di AC-nya. Sekarang kita bicara mesinnya. Saat idle, mesin ini halus, begitu pula di putaran yang lebih tinggi. Peredaman getaran mesin mobil ini sangat baik. Bukan hanya di idle, tapi makin tinggi putaran juga makin halus. Ini adalah salah satu mesin 3 silinder yang paling halus getarannya yang pernah saya coba. Bahkan sedikit lebih halus dibandingkan yang 1000 cc turbo. Suara mesin juga samar-samar masuk ke dalam. Jadi kalau Anda tidak begitu suka suara 3 silinder, no problem. Nggak akan terlalu banyak masuk ke kabin. Kecuali kalau kita gaspol di atas 4500 rpm, baru suara mesin itu lumayan terdengar sampai ke kabin. Untuk karakter tenaganya sendiri berbeda ya dengan yang 1000 cc turbo. Mesin ini walaupun di atasnya tidak sekuat yang turbo, tapi di bawahnya lebih menyenangkan. Antara 1500 sampai 2500 rpm itu torsinya lebih rata, dan tenaga itu juga lebih linear gitu ya. Jadi lebih terprediksi, dan effortnya juga lebih kecil karena torsinya ini lumayan besar di putaran bawah, dan dia tidak perlu menunggu turbo untuk berputar sebelum tenaganya itu positif seperti yang terjadi di 1000 cc turbo. Jadi menyenangkan buat dikendarai sehari-hari. Tenaganya lebih rata. Tentu saja kita semua penasaran bagaimana akselerasi dari mesin 1200 cc non-turbo ini. Nah, baru kalau kita akselerasi maksimal, terasa perbedaannya antara yang
1000 cc turbo dengan yang 1200 cc non turbo ini, karena akselerasi maksimal kan itu di putaran atas. 0 sampai 100 km per jam hasil pengetesan kami, tipe 1200 cc non turbo ini baru bisa menuntaskannya dalam 13,3 detik, sedangkan yang 1000 cc turbo itu tuntas dalam 11,1 detik, artinya 2,7 detik perbedaannya. Iya, memang untuk di putaran atas tidak bisa mengejar yang turbo, tapi untuk di putaran bawah torsinya dan effortlessnya itu tidak kalah dari yang versi turbo. Nah, jika berbicara mengenai konsumsi BBM, ternyata tipe 1200 cc ini lebih irit dibandingkan 1000 cc turbo. Ya, walaupun kapasitasnya lebih besar, tapi karakter yang lebih menyenangkan di putaran bawah itu membuat mobil ini lebih effortless di putaran bawah dan lebih sedikit kita menginjak gas untuk melajukan mobil pada saat berjalan santai di dalam kota, sehingga konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 14,6 km per liter, sedangkan yang versi turbo 1000 cc turbo itu hasil pengetesan kami 13,5 km per liter. Dua-duanya sama-sama hemat, tapi yang 1200 cc ini lebih hemat sedikit dibandingkan yang turbo. Dan angka 14 km per liter lebih di dalam kota itu sangat hemat. Mungkin itu salah satu alasannya Daihatsu itu memilih konfigurasi 3 silinder di sini, bukan 4 silinder, karena 3 silinder lebih compact ukurannya, lebih sedikit komponen yang bergerak, hambatannya lebih sedikit, dan konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Dan salah satu yang tadi saya bilang kenapa dia bisa lebih irit, karena torsinya lebih rata di bawah, dan itu juga salah satu karakter 3 silinder, karena dia silindernya lebih sedikit untuk mengkompensasi jarangnya terjadi pembakaran dibandingkan mesin 4 silinder. Engineer itu membuat flywheel atau roda gilanya itu lebih berat, dan akibatnya torsinya menjadi lebih rata dan menyenangkan di putaran bawah. Nah, untuk konsumsi BBM di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat di 21,3 km per liter. Hemat sekali. Beberapa hal yang hilang di tipe 1200 cc juga tidak begitu mengganggu rasa berkendaranya. Dengan harga cukup rendah dan nyaris tidak berbeda penampilan, rasanya Rockies 1200 cc ini cocok bagi sebagian besar dari Anda yang tidak ingin membayar lebih untuk hal yang tidak begitu krusial. Salah satu yang hilang itu kan adalah fitur radar, atau Daihatsu menyebutnya sebagai ASA. Dia bisa memperingatkan kalau kita mau menabrak mobil di depan. Kalau mobil depan jalan, dia juga akan memberikan peringatan di sini ketika macet-macet. Kemudian rear cross traffic alertnya, fitur radar yang memantau keadaan sekitar itu tidak ada di tipe 1200 cc. Nah, namun sebenarnya fitur radar itu tidak krusial amat. Itu memang untuk Anda yang menggemari teknologi, ingin merasakan teknologi terbaru. Tapi buat sebagian besar dari kita, ketidakhadiran ASA itu masih bisa diterima. Apalagi hal fitur atau komponen yang krusial tetap hadir di mobil ini. Misalnya ABS, EBD itu standar, Vehicle Stability Control juga standar di sini, dan Hill Start Assist juga standar. Dan itu adalah fitur yang mungkin lebih terpakai dibandingkan fitur radar. Tapi kalau memang Anda suka teknologi, Anda suka fitur radar di mobil dengan harga reasonable seperti ini, Anda artinya harus ke tipe 1000 cc turbo. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau saya bukan pecinta teknologi dan benar-benar memakai mobil ini untuk sehari-hari aja, hal krusial semua ada. Apalagi keyless smart key juga udah hadir di sini, Apple CarPlay, Android Auto, instrumen digital, tetap terasa lengkap mobilnya. Jika Anda tidak membutuhkan terlalu besar space atau tenaga yang berlebihan
Daihatsu Rocky bermesin 1200 cc ini bisa menjadi pilihan yang lebih efisien, ekonomis, namun tanpa meninggalkan kenyamanan serta fitur yang lengkap. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Daihatsu Rocky bermesin 1200 cc ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Bye-bye.